Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan cara Tuhan mengangkat umatnya. Firman Tuhan terambil dari Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Semua orang pasti menginginkan hidupnya berhasil dan diberkati. Namun suatu hal yang tak boleh kita lupakan adalah bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, maka semuanya akan sulit kita capai. Di sisi lain, bersama Tuhan, kita akan bisa naik jauh lebih tinggi dari apa yang dapat kita bayangkan. Hal itu dapat kita lihat dari kisah hidup Mordekai. Mordekai adalah seorang Yahudi yang berada di pembuangan di Persia. Orang-orang Israel memberontak kepada Tuhan, sehingga mereka dihukumnya dengan dibuang ke Babel, yang kemudian ditaklukkan oleh Persia. Mordekai adalah saudara sepupu Ester, yang kemudian mengangkat Ester sebagai anaknya. Suatu waktu, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida Raja Persia yang termasuk golongan penjaga pintu, berencana untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi rencana tersebut diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu. Lalu Ester melaporkannya kepada raja atas nama Mordekai. Akibatnya, Bigtan dan Teres disulahkan pada tiang. Kemudian, ketika Haman, pejabat tertinggi di bawah Raja Ahasiweros lewat, semua orang memberi hormat dan sujud kepadanya. Tetapi Mordekai tidak memberi hormat kepada Haman dan tidak sujud kepadanya. Mungkin karena sebagai orang Yahudi, Mordekai merasa tidak boleh sujud kepada manusia. Akibatnya, Haman sangat benci kepada Mordekai. Ia berencana untuk membunuh Mordekai, bahkan segenap bangsanya, orang Yahudi. Sementara itu, hati Raja Ahasiweros gelisah dan tidak dapat tidur. Lalu raja meminta agar kitab sejarah kerajaan dibacakan di hadapannya. Dan didapatilah dalam kitab tersebut bahwa Mordekai pernah berjasa kepada raja karena memberitahukan rencana Bigtan dan Teres untuk membunuh raja. Alhasil, Mordekai dikaruniai kehormatan dan kebesaran oleh raja. Melalui kerjasama dengan sepupunya yang berada menjadi Ratu Persia, Ester, Mordekai pun berhasil menggagalkan rencana Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Hal ini terjadi setelah Raja Persia berpihak kepada mereka. Bahkan Haman yang akhirnya dihukum mati oleh Raja Persia. Jalan hidup Mordekai sangat dramatis, layaknya sebuah film. Dari orang biasa yang tidak dikenal, Mordekai muncul sebagai seorang pejabat tinggi di negeri orang. Hal itu bisa terjadi karena Tuhan turut campur tangan atas hidupnya. Walau tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi kita tahu bahwa hal itu terjadi berkat karya Tuhan di belakang layar. Hal yang sama juga dapat kita alami sekalipun kita sering tidak mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita.
Tetapi yakinlah pada akhirnya Ia akan menyempurnakan rencananya di dalam hidup kita. Segala peristiwa yang terjadi dapat dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, tetaplah bersandar kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika aku tidak bisa melihat jalan-Mu, ajar aku untuk tetap percaya kepadamu, karena aku tahu Engkau selalu bekerja untukku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Yesus.